maghrib dan kita belum melaksanakan asar. Hatta kadati syamsu tagrubu, dan seakan-akan mentari itu telah masuk, dan itu berarti menandakan bahwa ba'da ma aftara shaim, telah masuk waktu berbukanya bagi yang berpuasa. Ini wajah pendalilan. Dan kemudian penulis membahas juga hadis-hadis yang dikeluarkan oleh ashabus sunan. Mau dibaca sekarang? Sebentar, biar selesai satu bab. Masih banyak waktu. Oh, baru jam 7.49. Tambah lagi, biar banyak faedah. Dan agar kitab ini cepat, sehingga bisa masuk kepada kitab yang lain, pembahasan yang lain. Kita masuk kepada hadis Ibnu Hibban, akhbarana Ibnu Khuzaimah. Di sini menjadi pendalilan bahwa Imam Ibnu Hibban murid Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi urutannya Ibnu Khuzaimah diambil oleh Ibnu Hibban, kemudian diambil oleh Al-Hakim, dan Al-Hakim diambil oleh Al-Baihaqi. Jadi Ibnu Khuzaimah, kemudian muridnya Ibnu Hibban, kemudian muridnya Al-Hakim, kemudian Al-Baihaqi. Berkata Imam Ibnu Hibban, akhbarana Ibnu Khuzaimah, sahibus sahih, sahih Ibnu Khuzaimah, dan kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah. Hadatsana Muhammad Ibnu Abi Safwan Ats-Tsaqafi, hadatsana Abdurrahman Ibnu Mahdi Imam, hadatsana Sufyan Ibnu Mahdi. Abdurrahman jika berkata Sufyan, maka kebanyakan Sufyan Ats-Tsauri, an Abi Hazim an Sahal Ibn Sa'ad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tazalu ummati ala sunnati malam tangtadir bi fitriha an-nujum. Qala wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana shaiman amara rajulan fa aufa ala syai' fa idza qala ghabati syams aftara. Maka hadis ini barakallahu fikum dari hadis yang dijadikan pendalilan oleh penulis tentang permasalahan berbuka puasa itu dengan masuknya waktu maghrib. Hadis ini barakallahu fikum dari sahabat Sahal bin Sa'ad, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban tadi dari tulisan penulis, dan dia juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah gurunya, dan Imam Al-Hakim muridnya Ibnu Hibban. Semuanya bertumpu kepada Muhammad Ibnu Abi Safwan Ats-Tsaqafi, dari Abdurrahman Ibnu Mahdi, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abi Hazim, dari Sahal ibn Sa'ad. Maka hadis ini semua rijalnya thiqat. Dan yang menjadi poin di sini disebutkan la tazalu ummati ala sunnati, di riwayat Ibnu Hibban yang ada di dalam matan, la tazalu ummati ala sunnati, maka tidaklah umatku kecuali di atas sunnahku. Malam tangtadir bi fitriha an-nujum, selama dia itu tidak menunggu buka puasanya itu bintang-bintang. Maknanya hanya cukup dengan tenggelamnya matahari, maka ini waktu berbuka. Bukan menunggu bintang-bintang seperti siapa kelompok Yahudi, dan di zaman now diikuti oleh Asy-Syiah Ar-Rafidah. Maka jika antum berada di Iran dan di Irak dan di Yaman, kami juga dulu di zaman Syekh Mukbil, maka kami mendengar di tempat lain di Sa'dah, di ibu kota, bahwa mereka melaksanakan buka puasa di waktu seperti ini, menjelang Isya. Baru adzan maghrib, baru buka puasa. Maka orang-orang yang melaksanakan kebid'ahan itu merugi. Dipikirnya mendapatkan pahala lebih, namun sesat. Dan juga kita ahlu sunnah yang mengikuti sunnah sudah kenyang dari tadi, mereka masih berlapar-lapar dalam keadaan bid'ah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana shaiman amara rajulan fa aufa ala syai'in fa idza qala ghabati syams. Maka dulu Nabi jika akan berbuka, maka dia memerintahkan kaum muslimin untuk melihat kepada matahari. Maka di saat matahari tenggelam diumumkan ghabati syams, telah tenggelam matahari. Barulah adzan
dan orang-orang yang berpuasa berbuka. Kalau kita sekarang apa? Imam melihat jam, imam mendengar masjid yang sebelah. Oh, masjid sebelah udah adzan. Ya sudah, kita juga adzan. Iya. Maka insya Allah di bulan Ramadan ini taharrok dengan waktu. Ya memang kita tidak bisa juga sekarang ini melihat kepada matahari tenggelam atau tidak, terutama di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, di sekeliling kita sawit dan pohon karet. Iya. Maka tidak terlihat apa-apa. Al-muhim, poinnya di sini adalah idza ghabati syams, maka itu waktu berbuka. Dan hadis ini hadis yang sahih, syahidnya berbuka itu dengan ghabati syams, dengan masuknya mentari. Kemudian beristidlal dengan hadis yang berikutnya dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Hadatsana Musaddad, maka di sini kita mengetahui bahwa Musaddad Ibnu Musarhad Ibnu Musarbal Ibnu Mustawrad itu nama lengkapnya. Dia ternyata syekhnya Imam Al-Bukhari dan syekhnya Imam Abi Daud. Maka Abu Daud mengambil dari Musaddad dengan sanad yang ali. Hadatsana Yahya an Sufyan. Yahya dohirnya di sini Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan, imam agung. An Sufyan Ibnu Uyainah Ibnu Sa'id Ibnu Masruq Ats-Tsauri. Hadatsani Abdurrahman Ibnu Fulan Ibni Abi Rabi'ah an Hakim Ibni Hakim an Nafi' Ibnu Jubair Ibni Mut'im an Ibni Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ummati ammani Jibril alaihi salam indal bait marratain fa shalabi ad-duhra hina zalati syams wa kanat qadru asy-syiraq wa shalabil asr hina kana dilluhu mithlah wa shalabi ya'nil maghrib hina aftara shaim. Ini poin pendalilan. Maka di sini telah kita lewati pula hadis ini di kisah tentang permasalahan sahur. Wa shalabil fajr hina haruma ta'amu wa syarabu ala shaim. Maka telah kita lewati hadis ini di bab tentang sahur, bahwa sahur itu kapan diharamkan? Di saat masuknya fajar yang kedua dengan lafaz di sini hina harumat ta'am wa syarab ala shaim, bahwa waktu salat fajar itu di saat diharamkan makan dan minum atas orang yang berpuasa. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, dan hadis ini hadis yang hasan lidatih. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan juga Abdur Razzaq di Musannafnya dan Imam Ahmad di Musnadnya dan Ibnu Abi Syaibah. Semuanya bertumpu kepada Hakim Ibni Abbad Ibni Hunayf an Nafi' Ibni Jubair Ibni Mut'im an Ibni Abbas. Maka hadis ini semua rijalnya thiqat, Nafi' Ibnu Jubair. Namun Hakim Ibni Hakim maka dia saduq la ba'sa bihi. Maka hadis ini hadis hasan lidatih. Dan faidah dari hadis ini barakallahu fikum sama seperti hadis yang lain, namun gambarannya di sini Nabi dijadikan oleh Jibril diajarkan waktu sholat, maka masuk kepada bab mawaqitus sholat. Namun yang menjadi poin meskipun pembahasan fikih sholat, tetapi disebutkan bahwa waktu sholat maghrib itu dia adalah waktunya berbuka puasa. Wa shalabi yakni al maghrib hina aftara shaim, dan mengimami aku Jibril sholat maghrib, maka sholat maghrib itu waktu berbukanya orang yang berpuasa. Ini wajah pendalilan dan hadisnya hasan, ay hasan lidatih. Kemudian yang terakhir, alhamdulillah, dari hadis Qais ibnu Sa'ib diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah, hadatsana Ahmad qala amba'ana Sa'id ibnu Sulaiman an Ayyub ibni Jabir an Muslim al-A'war
an Mujahid an Qais ibn Sa'ib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli subha idza tagshan nurus sama wa duhra idza zalati syams wal asra wa syams bayda naqiyah wal maghrib idza aftara shaim wa yuakhirul isya. Begitupun di dalam hadis ini. Hadis ini membahas tentang permasalahan as-siyam, as-shalah, waktu salah, mawaqitus shalah. Dan disebutkan di sini dari waktu salat adalah salat maghrib wal maghribu idza aftara shaim. Ini poin pendalilannya. Dan salat maghrib di saat waktu berbuka puasa. Dan salat maghrib di saat waktu berbuka puasa. Maka di sini menjadi pendalilan tentang permasalahan puasa, di mana maghrib itu waktu berbuka. Adapun Qais ibn Sa'ib, maka dia seorang sahabi al-Mahzumi al-Qurashi al-Makki, dan dia adalah tuan dari Mujahid ibnu Jabr, sahibu tafsir. Maka dengan ini alhamdulillah selesailah dari hadis-hadis yang berhubungan dengan kapan masuknya waktu berbuka untuk puasa, maka idza gharabatis syams. Dan dari sini menjadi pendalilan tentang permasalahan berbuka puasa itu di saat tenggelamnya matahari. Dan begitupun kita tutup dengan athar, yang mana athar datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Pentafsiran dari ayat summa atimus siyama ilal lail, maka aftara Abu Sa'id Al-Khudri hina goba qarsus syams. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam keadaan mu'allaq, langsung mengatakan aftara Abu Sa'id Al-Khudri hina gobati qarsus syams. Maka hadis ini disambung oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari jalan Waqi' an Abdul Wahid ibni Aiman an abihi an Abi Sa'id Al-Khudri qala dakhalat alaihi fa aftara ala irkin wa abi arasyams lam wa ini arasyams lam tagrub. Maka sanadnya sahih. Maka hadis ini atau athar ini bisa dijadikan juga hujjah dan dijadikan oleh penulis di dalam matan, meskipun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mu'allaqan, tetapi telah disambung oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari jalan Waqi' an Abdul Wahid ibni Aiman dari bapaknya dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri berbuka puasa wa ini arasyams lam tagrub, dan aku melihat matahari itu belum habis semuanya bundarannya. Maka di sini oleh Imam Al-Bukhari disebutkan aftara Abu Sa'id hina gobati qarsus syams, bahwa berbuka puasa itu dengan hilangnya sebagian dari bulatan